Mengapa kita sering merasa menderita, padahal kita tidak kehilangan apa-apa? Hanya karena kita melihat kebahagiaan orang lain, lalu menjadikannya alasan untuk bersedih. Padahal, ada satu kalimat sakti orang Minang yang bisa menyembuhkan sakit hati ini. Kok indak labiah, bialah samo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para pecinta budaya dan penonton setia Minang Mustika Jaya. Hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang. Di sepanjang jalan yang kita lalui, mata kita tak pernah lelah memandang, dan hati kita tak henti-hentinya merasa. Kita melihat dunia di sekeliling kita. Kita melihat ada yang berjalan dengan kereta indah. Ada yang duduk di bawah teduh pohon kenangan. Ada yang tertawa lepas di tengah kemewahan. Dan ada pula yang berjalan tertatih menahan lelahnya masa. Lalu, tak jarang bisikan halus datang menyapa jiwa. Mengapa nasib kita berbeda? Mengapa dia punya lebih, sementara aku harus berjuang sekeras ini? Pertanyaan itu ibarat duri kecil yang terselip di balik bunga. Tak terlihat, tapi membuat hati gundah gulana. Kita lupa bahwa Allah dan alam semesta telah menakar rezeki setiap makhluk dengan timbangan yang paling adil dan paling bijaksana. Tidak ada yang salah dalam pembagian takdir. Yang sering salah hanyalah cara kita memandangnya. Di tanah Minangkabau, tempat di mana adat bersanding dengan syariat, di mana setiap lirik lagu adalah nasihat, dan setiap syair adalah petunjuk jalan, kita memiliki satu karya agung, satu obat hati yang paling mujarab, yang dibawakan dengan indah oleh Fauzana dan Pinky Prananda. Lagu itu berjudul, Kok Indak Labiah Bialah Samo. Bukan sekedar nada yang merdu, bukan sekedar kata-kata pujian. Ini adalah pelita, penuntun agar kita tidak tersesat dalam hutan kecemburuan, agar kita tetap tenang berdiri di atas kaki sendiri, mensyukuri apa yang ada, dan meyakini bahwa cukup itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Mari kita buka lembar demi lembar maknanya, merenungi setiap kalimatnya, hingga damai kembali bersemayam di dada kita. Alah sama jalanan kapara, ambiak sabi ndeh tuan tarangi juwo. Dicaliak urang, dicaliak pulo kabadan, usah bakato sakahandak hati sajo. Artinya, sudah semak jalan ke ladang, ambillah sabit wahai tuan, terangilah juga. Dilihat orang, dilihat pula ke diri sendiri. Jangan berkata sesuka hati saja. Indah sekali perumpamaan ini. Hidup kita ibarat jalan menuju ladang. Ladang tempat kita menanam harapan dan memanen rezeki. Namun lihatlah, jalan itu tidak selamanya rata dan bersih. Kadang ditumbuhi semak belukar, kadang tertutup kabut keraguan. Penjelasan pesan. Lagu ini berpesan dengan tegas. Sebelum kau menengok ke ladang orang lain, bersihkan dulu jalanmu sendiri. Terangi dulu langkah kakimu dengan akal dan budi. Seringkali kita terlalu sibuk menilai hasil panen tetangga, hingga lupa memeriksa apa yang tumbuh di kebun kita sendiri. Kita terlalu asyik membandingkan, hingga lupa bahwa setiap jalan punya duri, dan setiap perjalanan punya lelahnya masing-masing. Kita hanya melihat puncak keberhasilan mereka, tapi kita buta pada perjalanan terjal yang mereka lalui untuk sampai ke sana. Ada kalimat emas yang harus kita ukir di sanubari. Dicaliak urang, dicaliak pulo kabadan. Jika kau melihat kelebihan orang lain, seketika itu juga pandangkanlah cahaya itu ke dirimu sendiri. Lihatlah kesehatanmu, lihatlah ketenanganmu, lihatlah kasih sayang yang kau miliki. Janganlah bicara atau berkeluh kesah hanya karena apa yang terlihat di kulit luar saja. Karena apa yang tampak indah di mata belum tentu seindah itu di dalam hati. Hikmah utama, menilai diri sendiri jauh lebih sulit, namun jauh lebih mulia daripada menilai kehidupan orang lain. Orang yang bijak selalu memeriksa kekurangan dirinya, sementara orang yang kosong sibuk mencari-cari kekurangan orang lain. Berpikirlah luas, bertindaklah bijak, dan ingatlah,
kunci kedamaian pertama kali terbuka saat kita berhenti menghakimi dan mulai memeriksa diri sendiri. Urang galak joharatonya. Ba kok kito nan taluko. Labo urang nan kadibaco. Padia hati penyakit tibo. Artinya, orang tertawa dengan hartanya. Mengapa kita yang terluka? Keuntungan orang yang dilihat, dibaca, maka pedih hati pun datang menjadi penyakit. Di bait kedua, lagu ini seolah menepuk bahu kita dengan lembut namun tegas, mengingatkan kita pada bahaya besar yang mengintai di dalam dada. Lihatlah betapa anehnya sifat manusia. Kita melihat orang lain tertawa bahagia dengan kekayaannya. Kita melihat mereka bergembira dengan apa yang mereka miliki. Tapi mengapa justru hati kita yang terasa perih? Mengapa kitalah yang merasa terluka dan kalah, padahal bukan kita yang kehilangan apa-apa? Penjelasan pesan. Inilah penyakit hati yang paling mematikan, namun seringkali kita biarkan tumbuh subur. Rasa iri dan dengki. Penyakit ini tidak terlihat oleh mata, tidak teraba oleh tangan, tapi ia memakan ketenangan kita sedikit demi sedikit. Ia datang hanya karena kita melihat labo atau keuntungan orang saja. Kita hanya membaca halaman depan kisah hidup mereka yang penuh kemegahan. Tapi kita buta pada halaman belakang yang penuh air mata, risiko dan ketakutan. Kita tidak tahu, mungkin di balik kemewahan itu ada rasa sepi yang mendalam. Di balik kekayaan itu ada tanggung jawab yang berat dan musuh yang banyak. Di balik senyum itu, bisa jadi tersembunyi masalah yang bahkan tak sanggup kita pikul sekalipun. Orang tua kita berpesan, iri hati itu seperti meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Sia-sia saja kita sakit hati. Sia-sia saja kita merusak kebahagiaan diri sendiri. Orang yang kita irikan tetap saja tertawa, sementara kita yang menderita sendirian. Hikmah utama, iri hati tidak akan pernah mengubah nasib menjadi lebih baik. Ia hanya akan mengubah hidup menjadi lebih menderita. Mengapa kita harus menjadikan kebahagiaan orang lain sebagai penyebab kesedihan kita sendiri? Hentikanlah sebelum penyakit ini merusak segala rasa syukur yang ada di jiwa kita. Ingatlah, bahagia itu bukan karena memiliki segalanya, tapi karena mensyukuri apa yang ada. Panek di awak, kayo di urang. Indah ado sangkui pawiknyo. Kok nak merasakan hidup sanang, bau saho ondeh-ondeh sekuek badan. Artinya, lelah dan letih itu milik kita. Kaya dan makmur itu milik orang lain. Tidak ada sangkut pautnya antara keduanya. Jika engkau ingin merasakan hidup yang senang dan bahagia, bekerjalah. Setelah membuka mata kita dari mimpi buruk kecemburuan, lagu ini memberikan obat yang paling ampuh di bait ketiga. Obat yang meneguhkan kembali tulang-tulang kita. Begitu jelas batasnya, begitu tegas pemisahnya. Penjelasan pesan. Panek di awak, kayo di urang. Kelelahan yang kita rasa saat bekerja, keringat yang menetes, dan jerih payah yang kita lakukan, itu adalah milik kita. Itu adalah bekal kita. Kekayaan orang lain tidak ada hubungannya dengan nasib kita. Tidak berkurang harta mereka karena kita susah. Tidak bertambah kekayaan kita karena kita mengeluh. Dua jalur yang berbeda. Dua takdir yang tidak saling bersentuhan. Jangan lagi menoleh ke kanan dan ke kiri untuk membandingkan. Kembalilah menatap jalanmu sendiri. Dan di sini lahir kembali semangat urang awak yang tak pernah padam. Bausaho unde-unde sakuai badan. Bahwa bahagia itu tidak datang dari mengingini milik orang, tapi dari memeras keringat sendiri. Bahwa kehormatan itu didapat dengan bekerja keras, bukan dengan bermalas-malasan atau berharap pemberian cuma-cuma. Hikmah utama. Inilah sebabnya orang Minang dikenal sampai ke ujung dunia. Kita tidak pandai iri,
tapi kita pandai berusaha. Kita tidak pandai mengeluh, tapi kita pandai berjuang. Kita berjalan tegak, memegang nasib sendiri, dan meyakini rizki itu tak akan tertukar asalkan kita berikhtiar sekuat tenaga. Ingatlah, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Jika belum hasil, berarti belum sampai akhir, atau Tuhan sedang menyiapkan hasil yang jauh lebih besar di waktu yang tepat. Laboko alun sasuai jariah. Jan bandiangkan jorazaki kawan. Meminta kito kanan kuaso. Konak labiah, biasa mojo urang. Artinya, keuntungan atau hasil. Jika belum sesuai dengan jerih payah kita, janganlah dibandingkan dengan rezeki teman. Berdoalah dan memintalah kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan akhirnya, sampai kita pada puncak kebijaksanaan ini. Bagian yang menjadi jiwa lagu ini, pesan yang paling indah dan menyembuhkan luka hati. Dengarkanlah baik-baik sahabatku. 1. Penjelasan pesan. Jan bandingkan jo razaki kawan. Jangan pernah kau timbang rezekimu dengan milik saudaramu. Karena ukuran kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada yang diberi banyak harta, tapi kehilangan ketenangan. Ada yang diberi cukup harta, tapi memiliki kesehatan dan keluarga yang utuh. Kau tahu apa itu rezeki? Rezeki bukan hanya emas dan perak. Rezeki itu adalah hati yang tenang. Rezeki itu adalah tubuh yang sehat. Rezeki itu adalah nama baik yang harum. Rezeki itu adalah orang-orang yang menyayangimu. Semua itu tak bisa dibeli dengan uang. Dan seringkali justru dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya sederhana. Lalu lagu ini mengajarkan kita satu tingkat keikhlasan yang sangat tinggi. Kok ndak labiah, biarlah samojo urang. Jika memang tidak bisa lebih dari orang lain, biarlah sama saja. Sederhana sekali kalimatnya, tapi berat sekali maknanya. Mengapa kita harus selalu ingin menjadi yang paling depan? Mengapa harus selalu ingin memiliki yang terbanyak? Hidup ini bukan perlombaan lari. Hidup ini adalah perjalanan pulang menuju kebahagiaan dan keridhaan ilahi. Jika kita berkecukupan, sama seperti orang lain, cukup makan, cukup berpakaian, cukup tempat berteduh, dan cukup untuk beribadah. Bukankah itu sudah nikmat yang luar biasa besar dunia? 4. Hikmah utama. Hidup yang sama rata, hidup yang tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Itulah hidup yang paling selamat. Tidak ada beban berat di pundak, tidak ada rasa takut kehilangan di dada. Cukup, dan rasa cukup itu adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Ini adalah puncak kedewasaan jiwa. Bersyukur, ikhlas, dan yakin akan takdir Tuhan. Menjadi diri sendiri dan bahagia dengan apa yang ada di tangan sendiri. Demikianlah kekayaan hikmah yang tersimpan dalam lagu Ko Indak Labiah Bialah Samu. Sebuah warisan budaya yang menjadi petunjuk hidup yang sempurna. Sebuah lagu yang mengajarkan kita merenung ke dalam diri sebelum menilai dunia luar. Menjauhi iri hati, penyakit yang hanya merugikan diri sendiri. Bekerja keras dan berikhtiar karena bahagia itu buah dari usaha. Tidak membandingkan rezeki karena setiap orang punya jatah dan kelebihannya masing-masing. Dan yang paling indah, bersyukur dan ikhlas, meyakini bahwa cukup adalah kekayaan sejati. Ingatlah selalu, sahabatku, di mata Tuhan, manusia yang paling mulia bukanlah yang paling banyak hartanya, melainkan yang paling luas hatinya. Bukan yang paling kaya raya, tapi yang paling pandai bersyukur. Semoga nasihat nenek moyang ini menjadi pelita di jalan hidup kita, agar hati kita selalu luas, jiwa kita selalu damai, dan langkah kita selalu lurus. Adat basandi syarak, syarak basandi kita buluh. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini di Minang Mustika Jaya. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini menambah wawasan dan ketenangan hati Anda. Komentari di bawah ini bagian mana dari lagu atau makna ini yang paling menyentuh hati Anda. Dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi
agar tidak ketinggalan pembahasan budaya dan hikmah adat Minangkabau lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.